apa yang bisa dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, paling tidak kita mengingat jasa beliau. Malam ini tanggal 15 Ramadan 16 tahun yang lalu kita sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh maha guru kita, seorang yang biasa disebut Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Al-Arif Billah, Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Muhaddith Abuya Sayyid Ibn Muhammad Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Masya Allah, sungguh bukan hanya muridnya saja yang kehilangan, tapi dunia Islam menangis kehilangan seorang yang allamah, yang kontribusinya kepada umat ini sungguh luar biasa. Bagaimana kita tidak kehilangan seorang yang ada mengalir darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tubuhnya. Beliau Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki adalah cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amran, taraktu fikum amrayn, lan tadillu in tamassaktum bihima, Kitabullah wa itrati." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan itrati, kata Rasulullah, keluargaku, mereka yang di dalam tubuhnya ada tetesan darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita berharap memperingati haul guru besar kita agar kita mendapatkan keberkahan darinya. Kita berharap agar Allah berkenan memberikan pahala kayak pertama kali kita ditinggalkan beliau 16 tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada seorang Islam, "yusabu bi musibatin fayadhkuruha wa in tala ahduha fayuhdithu inda dhalika istirja'an illa jaddadallahu inda dhalik wa yu'ti ajra yawma usibah." Tidak seorang muslim yang mendapatkan musibah kemudian diingat lagi musibah itu sekalipun masanya sudah lama. Ketika mengingat lagi musibah yang pernah terjadi, yang menimpa pada dirinya, kemudian beristirja kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lisannya mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian hatinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, pasrah bahwa ketika Allah memiliki, maka Allah berhak untuk mengambil kembali miliknya itu. Hati kita
pasrah sepenuhnya kepada Allah, ridho akan apa yang terjadi pada kita semua. Kita semua hanya sekedar melakukan sementara qada dan qadar ada di tangan Allah. Beristirja, kemudian hati kita meyakini semuanya adalah sudah digariskan oleh Allah. Jika demikian, maka seorang yang mendapatkan musibah itu akan diberi pahala lagi oleh Allah, kayak Allah berikan pahala tatkala musibah itu terjadi. Malah ini kita mengenang Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, bagaimana jasa beliau kepada al-ummah al-islamiyah, bagaimana jasa beliau kepada murid-muridnya, terutama murid-murid yang ada di Indonesia. Beliau telah mencerdaskan iman, mencerdaskan hati murid-muridnya, sehingga murid-murid beliau pun menjadi ulama, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakatnya. Hadirin sekalian, Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dikagumi oleh semua umat ini, dan kiranya bukan umat ini saja yang mengagumi beliau, tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya bangga dengan beliau, karena beliau adalah seorang cucu yang mampu membawa misi yang dulu pernah dibawa oleh datuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu at-ta'lim, menyebarluaskan ilmu yang dulu pernah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beliau sangat dicintai, beliau sangat dihormati, beliau sangat disegani. Seseorang atau apapun dicintai itu karena ada salah satu di antara tiga unsur. Unsur yang pertama adalah al-jamal, bahwa tabiat karakter manusia itu akan mencintai sesuatu atau senang kepada sesuatu jika sesuatu itu indah, sesuatu itu mempesona. Makanya kenapa seorang laki-laki mencintai wanita, karena di situ ada al-jamal. Kenapa seorang wanita mencintai laki-laki? Karena di situ ada jamal. Sesuatu yang menarik untuk timbul cinta, sesuatu yang menjadikan seseorang mencintai, menyenangi, karena ada al-jamal. Di Abuya itu ada jamal yang luar biasa. Ketampanan beliau tiada duanya. Kalau kita belum pernah ketemu langsung dengan beliau, barangkali kita hanya mengetahui foto beliau, gambar beliau. Ada di antara adik-adik ini yang sudah pernah melihat langsung wajah beliau? Gak ada. Baru melihat apa? Fotonya. Perhatikan foto beliau. Foto beliau adalah luar biasa. Tampannya luar biasa. Saya perlu informasikan adik-adik sekalian bahwa wajah beliau asli jauh lebih tampan daripada foto-foto yang beredar, daripada gambar yang kita saksikan. Wajah asli beliau jauh lebih ganteng daripada yang ada di foto-foto itu. Masya Allah, al-jamal. Kalau kita memandang wajah Abuya yang begitu tampan, ganteng, kadang-kadang kita membayangkan cucunya saja kayak begini gantengnya, tampannya.
Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi disebutkan Rasulullah adalah ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling baik-baiknya manusia, baik dari bentuk fisik maupun moral beliau. Dan ini rupanya diwarisi oleh cucunya Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Khalqannya juga khuluqannya luar biasa. Malam ini kita mengenang kepribadian beliau yang sungguh luar biasa. Abuya itu seorang pemaaf. Abuya itu seorang yang hatinya besar. Abuya itu seseorang yang tidak memiliki, tidak menyimpan rasa dendam. Masya Allah, banyak orang yang hasut kepada Abuya, banyak orang yang menyakiti Abuya, tapi Abuya tidak pernah membalas apapun, baik dengan tulisan maupun dengan kalam. Tidak pernah Abuya membalas orang-orang yang menyakitinya, karena beliau mewarisi sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menarik pada kecintaan adalah adanya al-kamal, kesempurnaan. Lah Abuya itu adalah kamal, sempurna. Dari segi fisiknya sempurna, ilmu pengetahuannya sempurna. Masya Allah, Abuya itu ilmunya semua ulama dunia mengakui akan keteladanan Abuya. Semua ulama mengakui akan keluasan ilmu Abuya. Masya Allah, bisa kita saksikan bahwa kebiasaan para ulama yang ada, yang biasa kita temui itu, para ulama itu kalau karangannya banyak, tulisannya banyak, biasanya tidak mempunyai murid. Kalau para ulama itu merawat, mentarbiyah murid, maka biasanya waktunya habis untuk mentarbiyah murid-muridnya, tidak sempat menulis, tidak sempat mengarang kitab. Tapi coba kita bayangkan bagaimana dengan Abuya. Di samping Abuya mentarbiyah murid-murid, di samping Abuya memiliki murid yang setiap hari beliau tarbiyah, setiap hari beliau ta'lim, setiap hari mereka perhatikan satu-satu dari murid-muridnya. Setiap hari beliau ajarkan langsung dengan tangan-tangan beliau, dengan lisan beliau. Tapi di samping itu beliau sempat mengarang kitab tulisan Abuya, karangan kitab yang sudah dicetak atau yang belum dicetak itu melebihi 150 kitab yang sudah dikarang oleh Abuya radhiyallahu taala anhu. Bagaimana seseorang yang waktunya sangat berkah, tenaganya sangat berkah, di mana beliau di samping mentarbiyah murid, memperhatikan masing-masing murid yang beliau tarbiyah di pondoknya, tapi beliau juga masih sempat menulis kitab. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan kapan beliau mentarbiyah, kapan beliau menerima tamu, kapan beliau berdakwah, kapan beliau mengajar, dan kapan beliau menulis. Sungguh waktu yang sangat berkah sekali.
ia mengajar, ia mentarbiyah, ia menerima tamu, beliau itu berdakwah keluar. Beliau itu juga suka menislahkan dzatil bayin. Beliau juga suka mencarikan solusi-solusi dari permasalahan problematik sosial. Tapi juga beliau sempat menulis sehingga karangan yang sudah ditulis oleh beliau lebih dari 150 kitab. Luar biasa. Itulah Al-Kamal. Bagaimana tidak alim? Bagaimana beliau itu tidak dikaruniai dengan ilmu yang banyak? Karena beliau itu seorang yang mencintai ilmu. Karena ilmu ini adalah warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini adalah yang diwariskan oleh datuk beliau. Dan rupanya Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Maliki mengambil warisan itu dengan bagian yang banyak. Pernah beliau mengatakan bahwa ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi itu ilmu yang didapatkan dengan belajar, ilmu yang didapatkan dengan berguru, ilmu yang didapatkan dengan kerja keras, dengan bersungguh-sungguh, ilmu yang didapatkan dengan mutola'ah yang banyak. Itu disebut ilmu kasbi. Ada namanya ilmu wahbi, ilmu yang secara tiba-tiba Allah berikan langsung tanpa proses belajar. Kalau kita biasa menyebut ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa melalui proses belajar. Abu yang mengatakan bahwa ilmu saya ini adalah ilmu dari kasbi dan wahbi, ilmu yang dari belajar, ilmu yang dari kerja keras, ilmu yang dari bersungguh-sungguh, juga ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada beliau. Makanya alimnya tidak bisa diukur, alimnya luar biasa. Itu Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau, kecintaan beliau kepada ilmu sungguh luar biasa. Bukan hanya cinta kepada ilmu, tapi beliau cinta kepada ahli ilmi. Beliau pernah mengatakan, nafsi wa nafasi wa nafisi lil ilmi wa li khidmati ahli ilmi. Diriku, nafasku, dan harta benda yang aku miliki, semuanya aku kerahkan untuk ilmu dan berkhidmat kepada ahli ilmi. Karena kecintaan beliau kepada ilmu itulah yang menjadikan beliau seorang yang allamah yang luar biasa. Dan inilah ada di antara sesuatu yang menjadikan seorang disukai adalah an-nawal. Karena pemberian Abu Ya itu karomnya luar biasa. Abu Ya itu lomane gono ukurane. Harta benda dulu wong kok. Uang itu dibagi-bagi, kata dihitung. Abu Ya kaya raya Abu. Tapi kekayaan Abu Ya tidak dimiliki, tidak disimpan, tapi untuk membantu orang-orang, terutama membantu kepada santri, orang-orang yang lagi belajar. Kalau kita mondok, adik-adik, kita mondok sampean, kita semua mondok di Jawa. Kira-kira sing luwe sanggup menerusno, sing luwe bisa berlama-lama melanjutkan, sing mondok apa sing bandani? Sing mondok apa sing bandani? Sing luwe kuat, sing luwe gak kuat, sing mondok apa sing bandani? Sing bandani gak kuat. Banyak kita temukan santri-santri, adik-adik kita pulang kenapa? Karena orang tua sudah tidak mampu lagi. Kamu dijatah orang tuamu muda berapa tahun, sekian tahun, kenapa diteruskan? Ya,
orang tuanya sakitnya segitu, nggak bisa lama-lama lagi. Berbeda dengan Abuya, berbeda dengan Abuya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau lebih siap bandani wong dole ilmu santri daripada santrinya. Kita ditantang, kamu mau berapa puluh tahun mondok di? Kita rata-rata 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun. Sing bandani sing sanggup, sing dibandani wis kudu mulih. Oh. Masya Allah. Enak. Mondok do abuye ku enak tok pokoknya, enak tok. Wong tuwa do omah karek ndungan tok. Wong tuwa do omah karek ndungan tok. Bagaimana gak enak? Mondok dibandani, kitab ditukakno, kitab dibelikan, pakaian dibelikan, makan dikasih. Bukan hanya dibelikan kitab, bukan hanya sekedar dibelikan baju pakaian, tapi tiap bulan kita juga diberi uang untuk jajan. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, tinggal kita wis kabeh dicukupi, nanti gak mempeng ya kebarus karek belajar tok gak lapo-lapo. Masya Allah, itu Abuya nawal kelomanan sing gak ana bandingane. Sehingga karena jasa beliau yang luar biasa itu, ketika beliau meninggalkan kita, banyak yang menangis, banyak yang menyesali, banyak yang merasa ditinggalkan, banyak yang merasa kehilangan sosok yang kamal, yang jamal, yang nawal. Mudah-mudahan malam ini kita peringati haul beliau ke-16, kita senantiasa mendapatkan madad nazrah dari beliau. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa usil mithla ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma صلينا على سيدنا صلى الله عليه وسلم وما نتصدقنا به هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وتابعين رضي الله تعالى أجمعين ثم إلى جميع أرواح أولياء الله الصالحين وعلماء الله العاملين خصوصا روح الوالد أبويا السيد محمد الرفيع المالكي ووالده السيد علوي بن عبد المالكي وأمه حباب فاطمة الغدادية وأخي السيد عباس المالكي وإلى أرواح شيخنا في عبد الله فقيه وابن نور بصالح بخازن بن الهادي المرزوق وبشير باركي وأخي مجيب وأخي مجاب وأبا مشريفة وخديجة رحمهم الله. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا ونخص الأرواح والده وأصوله وحواشيه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا أزواجنا ذرياتنا من بركاتهم. اللهم اجعلنا وعلى أولادنا أزواجنا ذرياتنا من بركاتهم. اللهم اجعلنا وعلى أولادنا وأزواجنا ذرياتنا بركاتهم. يا الله يا الله يا الله. الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا تلامذنا كمال الصحة والعافية والبركة والسعادة والسلام والرحمة ورزقا واسعا حلالا
وعمرا طويلا مديدا مباركا وحسن الخاتمة، وأن تجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا تلامذنا من عبادك الصالحين وعلمائك العالمين العاملين المخلصين المتقين المرضيين الموفقين المرزوقين أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي أولادي يا الله ارزقنا بالرحم يا الله يا حي يا ذا الجلال والإكرام والشر وإياهم من كل فتن ومن كل محن ما ظهر منها بطن وإياهم والأسقام يا أرحم الراحمين